Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotaan 3 orang, yaitu Kuril Munatia Rujana, yaitu saya sendiri dan teman saya Lutfi Hafizah dan Muhammad Nasir Arafi. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Kurikulum. Yang pertama adalah pengertian kurikulum. Menurut Muhammad Arifin, kurikulum adalah sebagai semua bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan. Sedangkan menurut S. Nasution menyatakan ada penafsiran lain tentang kurikulum, yakni ada 3, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai produk, hasil pengembangan kurikulum. Yang kedua, kurikulum sebagai hal-hal yang diharapkan akan dipelajari oleh siswa, yaitu sikap, keterampilan tertentu. Dan yang ketiga, kurikulum dipandang sebagai pengalaman peserta didik. Dapat disimpulkan, kurikulum adalah salah satu komponen atau sistem yang dijadikan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan dalam pelaksanaan pengerjaan pendidikan pada semua tingkat pendidikan yang dilalui oleh pendidik dengan peserta didik. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Muhammad Nasir Arafi. Baiklah, saya Muhammad Nasir Arafi. Di sini saya akan melanjutkan tujuan dan fungsi kurikulum dan juga peran dari kurikulum di dunia pendidikan. Adapun dalam dunia pendidikan, kurikulum memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai pada saat di sekolah. Yang pertama, sebagai institusi pendidikan, sekolah harus mempunyai tujuan yang harus dicapainya, yang digambarkan dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan yang harus dimiliki siswa setelah mereka menyelesaikan jenjang di sekolah. Artinya, setiap sekolah itu memiliki kurikulum dengan ingin mencapai suatu tujuan di mana para siswanya memiliki pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan yang bagus pada saat di sekolah. Kemudian dalam bidang studi kurikulum diharapkan dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada siswa ketika mereka sudah mempelajari suatu bidang studi di jenjang sekolah. Artinya kurikulum ini memberikan suatu pengetahuan bagi siswa untuk menguasai suatu bidang studi yang diajarkan di sekolah. Kemudian sama halnya dengan tujuan dari kurikulum, di mana terdapat juga fungsi kurikulum sebagai acuan dalam proses belajar mengajar di dunia pendidikan, yaitu yang pertama, fungsi penyesuaian. Artinya, menyesuaikan diri dalam setiap lingkungan, karena pada dasarnya lingkungan setiap kondisi dapat berubah-ubah. Artinya bersifat dinamis, maka dari itu hal ini merupakan fungsi dari kurikulum sebagai alat pendidikan. Yang kedua, fungsi integrasi. Pribadi siswa yang dididik oleh kurikulum hendaknya memiliki integrasi atau hubungan antara mereka dengan masyarakat, sehingga mereka dapat memiliki peranan dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi yang ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum dalam hal ini memberikan pelayanan terhadap perbedaan yang ada di masyarakat, sehingga kurikulum dalam fungsi ini dapat memberikan dorongan untuk berpikir kritis, kreatif, dan kemajuan sosial dalam bermasyarakat. Artinya, kurikulum memberikan pelayanan berupa menghargai suatu perbedaan yang ada di masyarakat, menyatukan suatu dorongan yang ada dalam masyarakat untuk berpikir kritis, kreatif, dan juga memiliki kemajuan sosial. Yang keempat, fungsi persiapan. Kurikulum ditugaskan untuk mempersiapkan para siswa dalam melanjutkan studi lebih lanjut. Hal ini dimaksudkan agar para siswa mendapatkan pengalaman dan juga pelayanan yang lebih baik. Artinya, kurikulum memberikan
bantuan kepada siswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut, seperti dari siswa MAN untuk mempersiapkan diri ke universitas atau perguruan tinggi yang mereka inginkan nanti. Kemudian yang kelima, fungsi pemilihan. Dalam setiap perbedaan terdapat pengakuan, artinya memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk memilih apa yang menjadi minatnya. Hal ini selaras dengan prinsip demokrasi dalam mengembangkan berbagai kemampuan yang dimiliki. Artinya kurikulum memberikan pengakuan untuk memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk memilih apa yang menjadi minatnya dan apa yang selaras dengan bakatnya. Hal ini karena menyatukan dari prinsip demokrasi itu sendiri. Yang kemudian 6, fungsi diagnostik. Dalam dunia pendidikan, pelayanan adalah membantu dan mengarahkan siswa agar memahami dirinya sehingga mereka dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya dan memberikan pengertian agar mereka berkembang lebih jauh dengan potensi yang dimilikinya. Artinya, fungsi diagnostik ini kurikulum juga memberikan pelayanan untuk para siswa itu sendiri untuk menemukan jati dirinya dan mengembangkan apa yang mereka miliki dalam dirinya. Adapun peran dari kurikulum dalam di kehidupan masyarakat atau di dunia pendidikan, yang pertama peran konservatif atau melestarikan. Melestarikan dalam hal ini merupakan melestarikan nilai-nilai budaya dan warisan masa lalu di masa pada saat ini. Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang merusak nilai-nilai budaya karena masuknya budaya asing. Maksudnya adalah peran konservatif ini juga memberikan pengetahuan kepada siswa untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan warisan masa lalu agar warisan atau nilai-nilai budaya yang ada pada saat ini itu tidak rusak oleh masuknya budaya asing, karena kemajuan teknologi dan juga arus globalisasi yang tidak terbendung ini tidak mungkin para siswa itu dapat menyesuaikan dirinya sendiri tanpa bantuan dari kurikulum atau pendidikan itu sendiri. Kemudian peran kreatif. Kurikulum dapat menjawab segala tantangan dalam pengembangan dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Maksudnya, jika kurikulum tidak terdapat unsur-unsur pendidikan, selamanya akan tertinggal. Artinya kurikulum ini memberikan sedikit dorongan untuk berpikir kreatif kepada siswanya, karena kurikulum ini disesuaikan dengan kemajuan teknologi atau apa yang menjadi kebutuhan dalam periode tahun yang akan datang. Artinya kurikulum juga dapat menjawab tantangan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau dunia di masyarakat saat ini. Kemudian peran kritis dan evaluatif, maksudnya menyeleksi segala nilai dan budaya baru juga merupakan peran dari kurikulum, sehingga peserta didik diwajibkan memiliki pemikiran kritis dan evaluatif. Kurikulum diharapkan dapat menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat bagi peserta didik. Artinya dalam peran kritis dan evaluatif, kurikulum juga bermaksud memberikan peran pada peserta didik untuk memiliki pemikiran kritis, artinya memiliki berani untuk kritik atau menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru. Dan juga evaluatif, artinya dapat mengevaluasi segala yang dianggap bermanfaat bagi dirinya sendiri. Cukup sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hafidah, NIM 201200111. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang temanya tentang posisi guru dalam kurikulum. Guru merupakan figur manusia yang atau salah satu sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam sebuah
pendidikan. Ketika semua orang mempersoalkan tentang dunia pendidikan, guru pasti terlibat dalam masalah yang menyangkut persoalan tentang dunia pendidikan. Guru tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih dalam pengetahuan yang dimilikinya dan memberikan keteladanan pengalaman, tetapi juga guru diharapkan memiliki pengalaman yang harus diberikan kepada anak didiknya agar mereka dapat mengembangkan potensi diri dan memiliki akhlak yang lebih baik. Kurikulum dapat dilaksanakan dengan baik, dibutuhkan sebuah atau adanya sebuah perencanaan yang sistematis dan memadai. Melalui perencanaan yang diharapkan dapat memperkirakan tentang apa yang hendak diwujudkan oleh guru dalam sebuah pengajaran yang akan disampaikan. Adapun perencanaan yang dapat diberikan oleh guru kepada anak didiknya, yang pertama, menentukan tujuan pengajaran. Jadi dalam sebuah pengajaran harus memiliki tujuan. Yang kedua, menentukan bahan yang untuk digunakan untuk pengajaran. Dalam sebuah pengajaran harus memiliki bahan-bahan yang harus dapat digunakan dalam sebuah pengajaran. Yang ketiga, menentukan metode dan alat yang digunakan dalam pengajaran. Dalam sebuah pengajaran harus memiliki alat dan metode yang bagaimana caranya guru bisa mengajarkan kepada anak didiknya agar anak didiknya bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, merencanakan penilaian pengajaran. Kurikulum K13 secara sistematis menerapkan pembelajaran berbasis riset. Dimulai dari langkah pembelajaran teknik melalui pengamatan dari suatu objek dan peristiwa. Biasanya dengan diputarkan, guru dengan memutarkan video dalam pembelajaran agar bisa anak didiknya memahami apa yang disampaikan. Kemudian proses pembelajaran dilanjutkan dengan menalar dan kegiatan berikutnya mengobservasi hasil pembelajaran untuk kemudian dikomunikasi dalam sistem jejaring. Sebuah konsep baru yang berani dan kini coba diterapkan di seluruh Indonesia. Diharapkan mampu dan dapat mencetak produk siswa yang pembelajarannya menjadi lebih baik dan berkarakter. Jadi dengan adanya kurikulum K13, semoga anak didik bisa memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, dan terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan presentasi kepada teman-teman semua, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi dari kami. Apabila ada yang salah dalam perkataan atau ada yang kurang jelas dalam penyampaian saya dan kelompok saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.